suatu proses perubahan perilaku dari kita yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Belajar bukan suatu penguasaan latihan, melainkan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dialami oleh orang yang sedang belajar dan juga diamati oleh orang lain. Dan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku baik dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian belajar menurut para ahli. 1. Muhammad Surya. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 2. Whiterington. Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. 3. Grow and grow. Belajar adalah diperolehnya kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. 4. Hilgard. Belajar adalah proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu situasi. 5. Vesta dan Thompson. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. 6. Keck and Berliner. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Hubungan belajar dengan berpikir. A. Pengertian berpikir. Berpikir merupakan aktivitas psikis yang intensional dan terjadi apabila seseorang menjumpai masalah yang harus dipecahkan. Dalam berpikir, seseorang menghubungkan pengertian satu dengan pengertian lainnya dalam rangka mendapatkan pemecahan persoalan yang dihadapi. Pengertian itu merupakan bahan atau materi yang digunakan dalam proses berpikir. Dalam memecahkan persoalan, individu membeda-bedakan, mempersatukan, dan berusaha menjawab pertanyaan. Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa berpikir itu selalu berhubungan dengan masalah-masalah, baik masalah yang timbul dalam situasi masa kini, masa lampau, dan masalah-masalah yang belum terjadi. Proses pemecahan masalah itulah yang disebut dengan berpikir. Dalam menghadapi sebuah masalah, akan ada didapati bermacam-macam faktor yang mempengaruhi, yang kesemuanya merupakan rangkaian pemecahan masalah-masalah itu sendiri. Ada beberapa faktor yang biasanya tidak dapat ditinggalkan dalam berpikir, yaitu apa masalahnya, bagaimana pemecahannya, apa tujuannya, dan faktor-faktor apa yang membantu. Dalam bermacam-macam masalah, ada pula bermacam-macam cara pemecahan. Ada dengan insting, ada dengan kebiasaan-kebiasaan, dan ada dengan aktivitas berpikir. B. Bentuk-bentuk berpikir. A. Dengan pengalaman. Dengan bentuk berpikir ini, seseorang harus giat menghimpun berbagai pengalaman dari berbagai pengalaman pemecahan masalah yang dihadapi. B. Berpikir representatif. Dengan berpikir representatif, seseorang sangat bergantung pada ingatan-ingatan dan tanggapan-tanggapan saja. C. Berpikir kreatif. Dengan berpikir kreatif, seseorang dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan menghasilkan penemuan-penemuan baru. D. Berpikir produktif. Dengan berpikir ini, seseorang tidak menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi hanya sekedar memikirkan kembali dan mencocokkan dengan sesuatu yang telah dipikirkan sebelumnya. E. Berpikir rasional. Untuk menghadapi suatu situasi dan memecahkan masalah, digunakan cara-cara berpikir logis. Hubungan antara berpikir dan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antara seseorang dengan orang yang lainnya. Artinya, segala sesuatu yang dipikirkan oleh seseorang itu akan dipahami oleh orang lain. Apabila orang pertama tadi mengatakan pikirannya dengan satu cara tertentu. Hubungan antara berpikir dan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antara seseorang dengan orang yang lainnya. Artinya, segala sesuatu yang dipikirkan oleh seseorang itu akan dipahami oleh orang lain apabila orang pertama tadi menyatakan pikirannya dengan satu cara tertentu. Teori-teori belajar. Teori belajar adalah upaya yang disusun untuk memberikan gambaran akan bagaimana manusia mempelajari sesuatu sehingga didapatkan pemahaman mengenai proses pembelajaran yang kompleks dan inheren. Perbuatan belajar akan menimbulkan perubahan pada beberapa aspek kehidupan seseorang. Maka para ahli berusaha memberikan rumusan mengenai
pengertian belajar yang sampai kepada kesimpulan umum bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan dalam tingkah laku yang dapat mengarah kepada baik dan buruk. Teori-teori belajar. 1. Behavioristik. 2. Kognitif. 3. Humanistik. 4. Konstruktif. 5. Gestalt. 6. Kecerdasan ganda. 7. Sosial. 8. Feinhill. 9. Revolusi sosial kultural. Dan 10. Sibernetik. Mengoptimalkan hasil belajar. Belajar adalah suatu hal yang sangat mendasar dalam setiap kehidupan manusia. Semenjak bayi, manusia selalu mempelajari sesuatu. Saat melihat barang, mereka ingin memegangnya, memasukkannya ke dalam mulut untuk mengenalnya. Setelah mereka menjadi lebih besar, mereka mulai belajar bagaimana cara berjalan dan bagaimana cara berbicara. Setiap orang memiliki proses dan gaya belajar masing-masing. Dengan menggunakan gaya belajar yang tepat, maka akan sangat membantu mereka dalam mempelajari sesuatu. Sebaliknya, jika salah menggunakan, tentu akan mempersulit mereka dalam belajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan optimalisasi terhadap gaya belajar seseorang. Berikut saya akan menjelaskan cara mengoptimalkan hasil belajar. Belajar adalah suatu hal yang sangat mendasar dalam setiap kehidupan manusia. Semenjak bayi, manusia selalu mempelajari sesuatu. Saat melihat barang baru, mereka ingin memegangnya, memasukkannya ke dalam mulut mereka untuk mengenalnya. Setelah mereka menjadi lebih besar, mereka mulai belajar bagaimana cara berjalan dan bagaimana cara berbicara. Setiap orang memiliki proses dan gaya belajarnya masing-masing. Dengan menggunakan gaya belajar yang tepat, akan sangat membantu mereka dalam mempelajari sesuatu. Sebaliknya, jika salah menggunakan, tentu akan mempersulit mereka dalam belajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan optimalisasi terhadap gaya belajar seseorang. Bagaimana caranya? Berikut caranya. 1. Ketahui terlebih dahulu gaya belajar kamu. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenai diri sendiri. Gaya belajar apa yang paling cocok untuk Anda ataupun anak-anak Anda? Secara umum, ada 3 gaya belajar, yaitu auditory. Gaya ini menitik beratkan indera pendengaran atau auditory. Orang tipe ini akan lebih mudah dan mempelajari sesuatu menggunakan indera pendengarnya. Mereka dapat menghafal suatu hal hanya dengan mendengarkan suatu informasi. Orang-orang yang memiliki gaya belajar seperti ini akan sangat mudah dalam menghafal lagu, puisi, dan lainnya. Kinestik. Orang-orang tipe ini akan lebih mudah mempelajari sesuatu dengan melakukan sesuatu atau melakukan eksperimen secara langsung. Mereka cenderung tidak bisa menghafal jika hanya dengan mendengar penjelasan seseorang. Mereka butuh merasakannya secara langsung. Yang terakhir itu ada visual. Belajar bergaya visual ini harus melihat informasi dan menuliskannya sendiri. Untuk dapat menyimpan informasi tersebut ke dalam otak mereka, gaya belajar seperti ini akan membutuhkan catatan yang bagus secara visual. Lalu selanjutnya itu yang kedua, amati. Sekarang Anda telah mengetahui jenis-jenis yang cara gaya belajar untuk setiap orang. Langkah selanjutnya adalah Anda harus menentukan gaya belajar mana yang paling cocok untuk digunakan. Perlu diingat, gaya belajar tersebut mungkin saja dapat dikombinasikan. Selanjutnya, Anda harus mengamati beberapa hal ketika mencari gaya yang cocok. Perhatikan apa yang membuat Anda tertarik.
Coba cari tahu terlebih dahulu apa yang membuat Anda tertarik. Apakah Anda lebih menikmati menonton film yang biasanya cenderung lebih cocok ke gaya visual atau yang lainnya? Biasanya gaya belajar akan sangat berkaitan erat dengan apa yang disukai oleh seseorang. Jika Anda suka dengan olahraga, bisa jadi Anda adalah pelajar tipe kinestetik. Lalu selanjutnya ada perhatikan nonverbal Anda. Cara pelajari bagaimana Anda mengekspresikan diri. Tipe pelajar auditori biasanya menggunakan kata-kata dalam memproyeksikan perasaan mereka. Sementara tipe kinestetik telah mengedepankan penggunaan bahasa tubuh mereka. Lalu, perhatikan bagaimana cara Anda memecahkan masalah. Kinestetik akan cenderung menemukan solusi dengan terjun langsung mencobanya. Sementara itu, pelajar dengan gaya visual akan mencari-cari terlebih dahulu beberapa kemungkinan solusi yang ada. Di sisi lain, gaya tipe auditori akan cenderung membahas solusi terlebih dahulu dengan orang lain sebelum menentukan keputusan solusi mana yang akan dipilih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.